إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jemaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin Jumat yang berbahagia, adapun tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini adalah sifat sombong. Ada 4 perkara. Ada 4 dari 10 perkara yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Namun di keempat ini, jika dimasuki sifat sombong, maka gugulah untuk masuk surga itu. Adapun 4 perkara ini adalah, yang pertama adalah harta, 2 tahta, 3 ilmu, dan 4 amal soleh. Tadi membuka dengan sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang boleh memiliki sifat sombong. Tiba satu masa, Azazil namanya. Beliau adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lama sujudnya ketimbang malaikat, ketaatannya melebihi seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Namun dengan karena sifat sombongannya, yakninya sifat merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, maka Azazil pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, dikutuk dan diturunkan ke muka bumi ini. Apa daya kita belum pernah masuk surga namun telah menjadi sifat sombong. Akan tiba satu masa kelak Allah akan menyombongkan dirinya
di mana semua alam semesta akan berada. Allah berkata, mana raja-raja kalian yang ada di dunia? Mana harta kalian yang ada di dunia? Allah akan menyombongkan dirinya di sana. Dan sifat sombong hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada topik keempat perkara tadi. Yang pertama adalah harta. Tidak salah kita memiliki harta yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memiliki harta yang banyak, karena melalui harta itu salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menolong agamanya menggunakan harta yang kita miliki. Namun jika harta itu dimasuki satu sifat yang namanya sifat sombong tadi, maka hancurlah jalan menuju surga melalui harta tersebut. Ada masa di mana itu telah dibuktikan. Korun menjadi saksi bahwasanya harta bisa menjerumuskannya kepada dalam neraka. Korun telah menjadi saksi mengenai itu. Poin daripada sifat kesombongan itu adalah merasa diri paling. Entah itu merasa diri paling baik, merasa diri paling soleh, merasa diri paling kaya, itulah yang disebut dengan sifat sombong. Dan yang kedua adalah tahta, jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menempatkan jabatan tersebut kecuali atas sebuah ujian. Jadi apakah, pertanyaannya, apakah jabatan itu digunakan untuk jalan Allah atau malah menjadi bagian dari yang merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Firaun menjadi saksi bagaimana jabatan kekuasaannya telah menjatuhkan dia ke dalam jurang neraka. Dan yang ketiga adalah ilmu. Sebanyak apapun ilmu kita, jika itu memiliki sifat sombong di dalam diri kita, maka itu percuma saja. Oleh sebab itu, ilmu itu harus kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjadi saksi bahwasanya ilmu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Iblis itu keilmuannya melebihi manusia, kepintarannya melebihi manusia. Itulah iblis. Namun karena sifat kesombongannya dia dijerumuskan ke dalam neraka Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah amal soleh. Ternyata amal soleh sekalipun jika memiliki sifat sombong, merasa diri paling soleh di antara yang lain, maka itu juga tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada dua pemuda yang berpapasan di jalan. Satu memalingkan mukanya, satu pun memalingkan mukanya. Mereka berdua saling memalingkan wajahnya. Satu berpakaian rapi, berjenggot panjang, beraroma megah. Satu lagi seperti berandalan, preman dan lain sebagainya. Namun atas keberpalingan wajah mereka memiliki makna yang berbeda. Yang satu adalah orang yang soleh, memalingkan wajahnya ternyata karena ia merasa diri paling soleh dan matanya tidak layak melihat orang yang dia anggap sebagai preman itu. Dia merasa paling soleh karena itu. Sedangkan orang yang preman tadi memalingkan wajahnya karena dia merasa malu kepada dirinya, merasa malu dan tidak layak
matanya menyaksikan orang soleh tersebut. Dari sini, dari segi penampilan, maka dapat dilihat bahwasanya pakaian, ilmu, kesolehan tidak menjadi tolak ukur untuk tidak bersifat sombong. Allah lebih mencintai orang maksiat yang luar bertaubat dibandingkan orang soleh yang paling merasa benar. Jadi khotib mengajak kepada anak-anak semua jemaah Jumat hari ini untuk tidak berperilaku sombong. Jika sedikit saja perilaku sombong sebesar biji zarah pun itu akan digolongkan kepada hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadiru ya besar saat tertentu.